Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Simpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, di episode ngutik kali ini kita akan awali dengan breaking politik sepekan, di mana memang di episode BPS ini kita akan mengulas beragam peristiwa politik seperti itu yang terjadi di pekan lalu. Dan tentu saja untuk membahas terkait dengan breaking politik sepekan atau BPS episode ngutik kali ini, ngulik politik, juga sudah hadir dua teman diskusi saya seperti biasa, yaitu Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Canggi. Mas Icang, kita akan mulai di awal minggu ini begitu ya, dengan pemberitaan terkait dengan beragam peristiwa nih yang minggu lalu nih Mas telah menjadi sorotan di berbagai media sosial, publik seperti itu, bahkan para analis juga ya Mas ya. Dan sebelum kita memulai pembahasan hari ini, Mas banyak banget juga, itu, betul banyak banget sekali itu ya, berita-berita sektor politik di pekan lalu ya. Ya, seperti itu. Dan untuk memulai pembahasan hari ini ya, Mas Ab dan juga Mas Icang, sebelumnya begitu izinkan kami juga menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya atas wafatnya Bapak Rahmat Gobel, dan Indonesia tentu saja ini kehilangan salah satu tokoh yang jejak pengabdiannya membentang dari dunia industri hingga panggung politik. Iya, kalau dulu masih kecil Mas, gue inget itu merek Panasonic Gobel. Oh iya. Gue pikir tuh merek dari sana Mas, Gobelnya. Dari Jepang. Oke. Ternyata itu kan nama keluarga beliau ya, yang membawa Panasonic ke Indonesia. Ayah beliau ya? Ya, beliau. Dan yang kedua yang gue inget itu ini Mas, peran Pak Gobel ini ketika jadi Mendak Mas. Itu menghentikan peredaran alkohol di swalayan Mas. Oh iya, kabarnya juga cukup dihormati oleh kalangan muslim itu. Sangat sekali. Tadi gue lihat sempat ada 2-3 orang kawan gue yang ya religius gitu ya, turut berbelasungkawa dengan Pak Rahmat Gobel berpulang. Kita turut berduka cita atas berpulangnya beliau. Kiprahnya di DPR juga cukup lugas gitu, sempat jadi pimpinan DPR, kemudian kiprah itu dilanjutkan di alat kelengkapan dewan yang lain. Ya, dan kita akan memulai ini Mas Saab dan juga Mas Icang. Dalam pekan lalu ada beragam sekali, banyak sekali ini pemberitaan yang sudah saya catat nih, dan nanti mungkin apa aja tuh? Oke, untuk yang pertama ini tentu saja ada Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang memfasilitasi pertemuan atau dialog yang kemudian dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli serta Presiden Direktur PT Tokopedia sekaligus Eksekutif Director of Tokopedia and TikTok e-commerce, yaitu Ibu Stefani Susilo, terkait dengan isu PHK massal di TikTok dan juga Tokopedia. Kabarnya akan ada PHK massal di TikTok dan Tokopedia karena ada efisiensi yang dilakukan oleh TikTok dari 90% yang beredar itu. Sekali, tapi kabarnya itu hanya isu, dan kemudian memang DPR melalui Wakil Ketua DPR-nya yaitu Profesor Sufmi Dasko kemudian memfasilitasi pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan dengan pihak TikTok dan Tokopedia tersebut. Dan itu langsung menghadirkan TikTok dari Cina tuh, Jang, dalam pertemuan itu kalau nggak salah. Oke, dan selanjutnya ini pemberitaan juga yang mendapatkan sorotan, ini perkembangan dari kasus korupsi nih Mas di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing Riau. Iya, yang kemudian melibatkan nama Menhub. Raja Juli Antoni. Kampungnya Pak Raja Juli itu Mas. Oh, itu kampungnya ya? Kampungnya beliau itu. Yang di situ kalau nggak salah ada ketika pertemuan peninggalan amplop. Itu juga ya. Yang memang kemudian sudah dikembalikan kan? Betul sekali, itu yang saat ini tengah ramai diperbincangkan dan juga mendapatkan sorotan publik. Nah, selanjutnya ini juga ada terkait dengan pemberitaan Presiden Pak Prabowo Subianto yang menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri India, Narendra Modi. Iya. Ke Indonesia. Wah, kayaknya nanti banyak ulasan tuh dari Mas Icang. Seperti biasa, kalau saya seglobal ya Mas Icang ya, punya bahan tabungan bacaan geopolitik global saya Mas Icang nanti ya Mas Icang PR-nya tuh ya. Dan selanjutnya ini juga ada isu terkait dengan pra-peradilan Bapak Roy Suryo yang dikabulkan sebagian dalam amar putusannya seperti itu ya. Hakim ini menyatakan ada 3 penyelidikan yang tidak sah atau dianggap non prosedural, yaitu ada penggeledahan terkait dengan
penangkapan dan juga penahanan. Oke. Dan selanjutnya ini ada kasus yang juga saya rasa ini sebuah kasus yang cukup wow begitu ya, terkait dengan kepolisian atau Polri yang menggeledah sejumlah lokasi terkait korupsi LN, Asabri dan juga Krakatau Steel yang kemudian menemukan berangkas berisi valuta asing. Itu juga menyita seperti itu ya ratusan miliar. Dan kini juga itu rumah Jampitsusnya dijaga TNI. Itu nanti juga rasanya ini paling menggemparkan ini. Oke. Iya, 3 hari terakhir isinya itu semua itu. Iya, Betul sekali. Nanti mungkin ada ulikan khusus ya terkait ini Mas Ab dan juga Mas Icang. Dan kemudian ini juga dari PDIP yang menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang bukan oposisi. Ya, karena akibat disentil itu ya. Dari beberapa partai lain ya. Iya, ada Nasdem, ada Demokrat, PKB kemudian juga. PKB yang cukup keras ya. Akhirnya kemudian Bu Mega melalui surat 1 Juli Iya, itu menyatakan bahwa PDIP akan tetap berposisi sebagai partai penyeimbang. Karena dalam tata demokrasi kita tidak dikenal oposisi resmi. Oke, dan selanjutnya ini juga rasanya baru saja gitu ya kita mendengar ini ramai diperbincangkan terkait dengan Indonesia yang meluncurkan B50 dan mengklaim menjadi negara pertama di dunia dengan kemudian melakukan B50 itu. Nanti juga rasanya saya ingin ulikan khusus nih Mas. Itu Pak Prabowo yang langsung meluncurkan. Iya, di Karawang. Di Karawang. Dan itu dihadiri semua stakeholder termasuk Direktur Pertamina, Menteri SDM, kemudian beberapa petinggi. Ada juga gubernur 3 provinsi besar. Oh iya, Deddy Mulyadi, kemudian Bu Khofifah dan juga Ahmad Lutfi yang di medsos. Ini saling sindir-sindiran nih Gubernur Jawa Tengah sama Jawa Barat. Tapi kemarin cukup indah kita melihat mereka duduk berdampingan ya. Oke, tapi nanti ulikannya Mas ya kita perdalam lagi Mas setelah ini ternyata masih ada beberapa nih pemberitaan yang juga masih menjadi sorotan di pekan lalu, yaitu dokumen Dinas Menteri PU nih Mas. Itu juga ada satu fakta yang menarik waktu itu. Diulik nanti kita keep aja. Keep dulu ya. Oke, dan ini juga pemberitaan yang masih menjadi sorotan di pekan lalu. Di mana Menteri PU akan rencananya pergi ke Amerika ya. New York. Ada New York pertemuan level tinggi PBB. Tapi nggak jadi sekarang. Nggak jadi. Tahu. Betul sekali. Nanti ulikannya juga ya Mas ya. Dan kemudian ini pemberitaan yang mengkaitkan korupsi BGN nih Mas. Yang mana memang Kejagung mengungkap tersangka baru yang menyita aparat keamanan negara seperti itu. Yang terlibat ini kalau misalnya saya catat begitu ya, ada 2 modus utamanya terkait dengan korupsi ini, yaitu keterlibatan titik jual beli titik dapur dan juga markup pengadaan barang dan alat makan seperti itu. Oke Mas Ab dan juga Mas Icang, itulah beberapa pemberitaan seperti itu yang dalam pekan lalu ini mendapatkan sorotan. Mungkin kita akan mulai ulikannya di yang mana dulu nih kalau misalnya Mas B50 ya. Oke, terkait B50 dengan, gimana sih beritanya? Oke, terkait dengan B50 ini mungkin sedikit begitu ya saya akan memberikan ulasan sebelum nanti Mas Ab dan juga Mas Icang memberikan ulikan yang lebih dalam terkait dengan topik ini. Terkait dengan Indonesia yang meluncurkan B50 dan juga mengklaim menjadi negara pertama di dunia. Ini kan memang pada 9 Juli 2026 di Karawang ya. Tadi juga sempat disampaikan begitu ya di Karawang, Jawa Barat. Itu sudah diluncurkan dan kebijakan ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar solar seperti itu. Dan program yang diimplementasikan mulai Juli 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan menekankan ketergantungan impor BBM. Kalau saya tidak salah seperti itu ya, kebijakan B50 ini diperkirakan dapat menghemat devisa hingga sekitar 170 triliun dan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Dari ulikan Mas Ab dan juga Mas Icang, langsung silahkan terkait dengan topik ini bagaimana? Ya, B50 ini kan banyak mungkin yang dari kita, khalayak awam, belum memahami secara penuh apa makna B50. Betul, saya termasuk yang juga belum memahami secara penuh nih Mas. Nah, sebetulnya B50 ini bayangkan 1 liter BBM solar itu kan selama ini yang bisa yang akan dikonsumsi oleh
mesin untuk solar itu 100% kan mengandalkan bahan bakar fosil, Jang. Jadi itu perlu ngebor untuk lifting, kemudian itu nanti disuling, nanti akan menghasilkan beberapa tingkatan bahan bakar. Nah, salah satunya solar gitu. Nah, untuk B50 ini artinya 1 liter solar itu 50%-nya berbasis fosil. Saat ini yang 50% dalam 1 liter itu akan dicampur dengan biofuel yang basisnya adalah kelapa Sawit. Jadi B50 artinya biofuel 50%. Dimana kalau fosil itu kan bahan tidak terbarukan, Mas ya. Betul. Butuh jutaan tahun tuh. Betul. Membentuk solar alami itu kan. Dan dia harus kita nyarinya juga rumit, Cang. Ya. Ya, butuh eksplorasi, budget yang sangat besar, dan itu memang terbatas. Dimana seperti Mas Icang, kalau nanti kita mengandalkan berbasis fosil, suatu saat akan habis karena ini adalah energi yang tak terbarukan. Nah, berbeda dengan biofuel yang nanti bahan mentahnya kelapa sawit, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pengekspor sawit terbesar di dunia selain Malaysia. Jadi kalau kemudian ini akan dilakukan untuk melakukan pencampuran dalam 1 liter itu 50%-nya kelapa sawit, maka ini akan tadi seperti yang lo baca, menekan kebutuhan impor Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo waktu peluncurannya, Jang, kemarin mengatakan dengan adanya atau diluncurkannya B50 ini praktis untuk solar Indonesia tidak perlu lagi untuk mengimpor. Berarti bisa ditekan sampai 0 ya? Sampai 0. Dan itu dipertegas oleh Menteri SDM bahwa dengan diluncurkannya B50, meskipun Jang, Pak Bahlil bilang masih akan ada proses transisinya. Ya, transisi untuk penuh kita mengkonsumsi B50 yang kemarin sudah dipraktekkan di SPBU kilometer berapa itu? 57 Karawang. Nah, rest area yang dulu kalau kita ingat B50 kilometer 50-nya, sekarang kilometer 50 udah ditutup, di kilometer 57-nya itu sudah diterapkan tuh. Ada satu papan nama khusus di lajur pengisian pom bensin itu, tulisannya biofuel 50. Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang bagi gue sangat membanggakan karena nanti kita tidak lagi tergantung total terhadap negara lain dalam pemenuhan bahan bakar solar. Tapi ini Mas, kalau gue langsung bertanya sebenarnya dari segi keamanannya seperti apa itu? Nah, itu kemarin Pak Bahlil sempat bercanda itu ketika pidato, ketika sambutan. Pak, dulu itu kalau seandainya kita pakai solar, pas saya masih jadi supir angkot, itu kalau udah dreg-dreg itu kemudian saya ke kolong, saya tiup-tiup itu. Nah, dalam masa percobaan menurut Pak Bahlil ini sangat aman. Untuk penggantian filter bahan bakar itu ternyata B50 jauh lebih efisien dibandingkan dengan B40. Ya, dan kalau nggak salah kan sudah dicoba selama 6 bulan ya? Iya, nah masa transisi ini akan berjalan selama 2 bulan, dan selama 2 bulan ini setelah B40 habis, baru konversi total ke B50. Dan yang perlu gua tambahkan, B50 ini sebetulnya adalah mandatory. Apa artinya mandatory? Ini ide yang sudah lama disusun oleh presiden-presiden sebelumnya. Waktu itu diawali dengan Presiden SBY, dan ini diakui langsung oleh Pak Prabowo. Waktu itu diinisiasi oleh Pak SBY tahun 2008. Di sini kemudian akan bertingkat dan berkala B20, B30, terakhir di 2025 sudah B40, Jang. Ketika Pak Prabowo di awal presiden mendorong, bisa nggak ini kemudian nanti untuk solar biofuelnya 40%, 2025 sudah B40 tuh, Jang. Nah, ini kemudian mencoba didorong untuk menjadi 50% berbasis nabati biofuel sawit dan 50%-nya berbasis fosil yang kita peroleh melalui eksplorasi dengan pengeboran. Nah, bahkan Pak Prabowo bercanda itu, Cang, bisa nggak ini kalau B100%? Nah, ini juga menjadi perhatian serius. Bahkan Pak Prabowo dalam sambutannya itu kalau mungkin kan B60 lah. Kenapa Pak Prabowo melakukan itu? Karena kita tahu cadangan sawit kita
sangat melimpah yang selama ini dalam asumsi Pak Prabowo hanya dinikmati oleh negara-negara lain. Bahkan harganya ditentukan oleh negara lain melalui skema transfer transfer pricing ya. Setahu gua Mas, itu kan kuota sawit untuk diekspor itu jauh di atas kebutuhan domestik kita, Mas. Iya. Jauh, itu jauh. Nah, uniknya di situ kok kenapa harganya negara lain yang menentukan itu loh, Tapi Jang. kan masih banyak sisa sebenarnya yang bisa kita pakai sendiri gitu kan. Iya. Menurut gua ini adalah langkah baik ya dalam upaya kemandirian energi karena ini nanti akan segera diikuti oleh langkah untuk E20, Jang. Oh ya. Jadi ini kan untuk solar nanti akan segera arahkan etanol 20% yang saat ini sedang digalakkan, bahkan nanti Pak Bahlil ditantang Pak Prabowo gitu, bisa nggak E50? Yeah. Etanol 50% gitu. Yang bahan bakunya dari ini ya, Tebu, jagung, sama singkong. Itu yang melimpah di kita dan cukup mudah untuk dikembangbiakan. Dan cukup mudah untuk pertanian lahan-lahan kita untuk membuat produksi sebesar-besarnya 3 sektor pertanian ini. Dan Pak Bahlil ketika ditantangin Pak Prabowo, siap laksanakan, jangan laksanakan. Bisa nggak? Bisa Pak Presiden gitu. Itu pas sambutan untuk peluncuran B50 yang menantang Pak Bahlil sebagai Menteri SDM, bisa nggak untuk melangkah ke etanol 50% sebagai bahan pelengkap dari bensin. Dan semoga juga bisa nih Mas Alf ya, Indonesia saat kemudian diluncurkan B50 ini kemandiran ekonominya dapat terwujud. Dan untuk di segmen ini kita harus jeda dulu nih Mas Alf dan juga Mas Icang. Nanti kita akan ulikan lagi untuk pemberitaan-pemberitaan yang menjadi sorotan di pekan kemarin ya, Mas Alf dan juga Mas Icang. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah! Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah! Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode kali ini merupakan episode Breaking Politics sepekan. Kita tadi sudah mengurai ya Mas ya, beberapa pemberitaan yang dalam pekan lalu ini mendapatkan banyak sorotan. Tadi di awal kita sudah mengulas terkait dengan peluncuran B50. Dan selanjutnya ini saya rasanya akan meminta ulekan dari Mas Aaf dan juga Mas Icang terkait pemberitaan yang saat ini lagi buat geger ya Mas Aaf dan juga Mas Icang terkait dengan memang Polri menggeledah sejumlah lokasi terkait korupsi PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel yang kemudian menemukan berangkas berisi valuta asing. Nanti kronologisnya mungkin diurai sama Mas Aaf atau sama Mas Icang nih. Iya. Mas Icang ya. Mungkin kalau misalnya saya sebelum ke Mas Icang begitu ya, ini saya mencatat begitu ada 3 perkara besar yang menjadi atensi dari Presiden Pak Prabowo Subianto. 1, dugaan korupsi batubara PLN, kemudian ada perkara Asabri yang mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan dana asuransi, kemudian dari Krakatau Steel ini kasus penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang melibatkan penyelenggara negara. Terkait dengan topik ini Mas Icang, Icang, silakan. Ya ini kan breaking news nomor 1 Mas ya. Betul. Udah 2 hari ini. Ketika 3 hari terakhir loh, Cang. Iya, 2 hari terakhir ini. Jadi ketika lewat di timeline, semua orang ngebahas ini. Kalau kita tarik pertama kali itu adalah penggerebekan. Awalnya 12 titik Mas. 12 titik 12 titik dulu, tapi yang paling disorotkan ada 3 ya. Yang pertama itu adalah Cafe Declan itu, ya Declan signature ya. Itu di situ ditemukan berangkas, kamar berangkas dengan total nilai yang disita itu 60-an miliar Mas. 60 miliar ya? 60 miliar, kemudian di dekat situ ada money changer, itu ada uang valuta asing sekitar 7 miliar. Total 67 miliar ya. Di malam yang sama Mas, itu di Sentul City, di kediaman yang tadi siang itu diakui itu milik Pak Jampitsus, Pak Febri Adriansah, ditemukan emas 74 kg dengan uang valuta asing total itu menyentuh 500 triliun lah Mas. Ratusan miliar. Luar biasa. Ini yang jadi sorotan semua orang ya, nilainya luar biasa dan juga ditengarai lah ya, diduga melibatkan nama Jampitsus. Dan di malam yang sama pula itu
juga di kediaman Pak Febri juga yang di ini Mas, Keramat Pela ya. Oke, ya. Dijaga oleh 20-an TNI di situ. Oke. Tapi kan kita tahu ya, memang ini kan secara resmi itu boleh kan. Sudah ada perpresnya Mas ya. Oh iya. Tahun lalu itu bahwa untuk pelaksanaan kerja resmi Kejaksaan Agung itu memang bisa dibantu oleh TNI juga. Dan rumah yang dijaga itu kalau nggak salah kediaman rumah dinas ya? Iya, betul. Nah, memang yang menariknya lagi kan per hari ini itu sudah ada konferensi pers. Nah, kita ingat nih, ini adalah taping per tanggal setelah penggerbekan. Mungkin kan ini akan tayang kan di hari Senin nih. Ya. Jadi kita taping ini adalah per Jumat ya. Per Jumat. Mungkin sebelum ke konferensi pers ada juga terakhir kali itu 1 titik tambahan Mas. Itu di Cipete juga, namun di gedung berbeda. Itu ada semacam tempat logistik juga di situ. Oke. Tapi mungkin belum banyak informasi Mas, belum ada nilai yang kita dapat di situ. Buat gue yang menarik adalah tadi konferensi persnya itu Mas. Dari Pak Febri sendiri Mas. ngomong apa beliau? Kan ada semacam kasakusuk bahwa ini keterlibatan Pak Febri dengan kasus tertentu. Terutama kan ini maksudnya adalah kasus ini Mas, tata kelola batubara Oke. ke PLTU itu Mas. Yang bikin blackout itu ya. Yang bikin mati bergiliran kemarin di situ. Ini di wilayah gua juga kebagian tuh, Jang. Gue kebagian 2 kali kemarin. Oh, 2 kali. Ya, Depok ya. Semua sama ya. Di situ memang beliau tidak secara tegas gitu ya untuk menyangkal ataupun mengiyakan. Namun yang menarik, beliau itu menyangkal keterkaitan nama beliau langsung dengan kafe Declan Signature itu. Oke. Tapi untuk yang rumah Sentul City, beliau itu tidak menyangkal. Oh, nggak menyangkal ya? Nggak menyangkal. Cuman kan semua orang jadi bertanya-tanya ya. Sebanyak itu uang itu dari mana kan? Oh gitu, iya, dengan profil pekerjaannya. Ya. Kemudian ada simpanan berapa kilogram, Mas? 74 kilogram. 74 kilogram. Ada kemudian USD, Heeh. SGD, Heeh. ada rupiah juga. Total semua 500-an miliar, Mas. Wow, luar biasa ya. Ya, tapi kan di situ kita tahu lah ya, ini adalah high profile case yang mana kalau gue pribadi sih ngelihatnya let's see aja. Ini kan masih baru Mas, masih perlu pendalaman. Tapi mungkin gue lebih menyitir ini Mas yang statement resmi dari Komisi 3. Apa? Yang Pak Habibur Rahman. Oh, Ketua Komisi 3 ya? Betul. Kalau beliau sih ya mendukung aja gitu ya polisi untuk dan mengapresiasi kalau nggak salah. mengapresiasi juga ngusut tuntas. Karena mau gimana pun kalau gua ngelihatnya kan ini sebenarnya lebih ke institusi aja Mas. Kita kalau ngelihat person oknum per oknum akan ribet. Tapi gimana caranya kan kita tahu lah di alam demokrasi ini kan kita itu memang fokusnya adalah gimana kekuasaan itu bisa terdistribusi. Masing-masing itu bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin gitu loh Mas. Iya. Karena kalau kita bayangkan satu penegak hukum aja selesai di dalam Mas. Saling bisa mengkoreksi. Kan gitulah ya. Iya. Ya gitu sih kalau dari saya sih. Dan yang menarik dari kasus ini tuh, Neng, Gimana Mas Ab? dengan temuan tadi emas 74 kilogram plus valuta asing, SGD, US dollar dan rupiah mencapai 1,5 triliun lebih. Totalnya itu. Totalnya. Ini kan kemudian ada yang iseng nih. Kalau dalam LHKPN itu kalau nggak salah nggak sampai 20 miliar harta beliau itu. Nggak nyampe, Mas. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nah, dengan profiling pekerjaan beliau, ada simpanan uang yang sebesar itu, kemudian cadangan emas yang 74 kilogram, agak cukup bertanya-tanya dari mana itu semua kemudian sumbernya kan. Memang itu kan mungkin yang membuat beliau itu tidak mengelak, itu tanyakan wartawan Mas. Kalau yang di Declan kan beliau itu menyangkal. Tidak terkait. Kalau yang di Sentul City, kebetulan di ruangan itu ada foto keluarga, Mas. Tanyakan apakah benar, di situ beliau tidak menyangkal di situ. Dan ada update terbaru yang langsung dikeluarkan KPK, Cang. Apa itu, Mas? Bahwa ternyata rumah di Sentul itu tidak masuk laporan harta kekayaan LHKPN kalau nggak salah. Soal KPN ya. Iya. City ini ya. Iya, yang di Sentul City, meskipun tadi katanya lo bilang harta yang dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Jampitsus tidak menyangkal bahwa rumah itu adalah rumah pribadi dari Pak Febri ya. Nah, dari sini kemudian banyak
otak-atik gatuk dari analisis yang sedang berkembang nih, Neng. Betul. Bahwa apakah ini kemudian nanti akan memunculkan pertentangan antar institusi baru? Lo masih ingat nggak? Ada dulu antar APH, aparat penegak hukum itu saling berantem tuh. Iya. Dulu ada KPK versus polisi. Polisi cicak buaya dulu. Cicak buaya. Dua versi itu, Jang. Cicak buaya versi pertama, kemudian ada cicak buaya jilid 2 yang salah satu tokoh utamanya sering sekarang menjadi narasumber di televisi itu Pak Susnodo Aji. Yang menjadi salah satu terkait dengan cicak versus buaya. Nah, di sini juga dikait-kaitkan nih, Jang. Apakah kemudian kasus yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Jampitsus ini menjadi rivalitas antara Polri dan juga Kejaksaan? Kalau seandainya KPK dengan polisi, meskipun mayoritas penyidik dari KPK itu polisi, tapi memang ada rivalitas cukup luar biasa tuh, Cang. Kan kita tahu KPK itu muncul sebagai respon atas ketidakpercayaan kinerja kepolisian. Dibentuklah lembaga ad hoc yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Di situ waktu itu kan OTT itu bisa ketika awal-awal dilakukan tuh cukup membahagiakan publik. Sebetulnya KPK ini kan dirancang untuk menjadi lembaga ad hoc. Sementara ya. Tapi sampai sekarang ini lembaga masih eksis nih, 20 tahun lebih. Nah, kalau seandainya KPK dan juga kepolisian, gue masih bisa memahami gitu, Cang. Mereka akan berantem benturannya karena kewenangannya masing-masing terpisah gitu. Tapi kalau kemudian antara institusi kepolisian dan kejaksaan, gua nggak bisa membayangkan karena dua lembaga ini saling keterkaitan dalam wewenang loh, Jang. Gimana tuh? Contoh misalnya, untuk mengurus kasus-kasus perdata dan pidana, kepolisian kewenangannya hanya sebatas di mana? Sampai penyidikan ya? Iya, penyelidikan dan penyidikan. Jadi pengumpulan bahan apakah ini ada kasus korupsi atau tidak, penyelidikannya ada di Polri. Kemudian nanti kalau seandainya sudah ternyata ini ada nih tindak pidananya nih, dinaikkanlah statusnya menjadi penyidikan. Biasanya status dinaikkan penyidikan kalau sudah ada 2 alat bukti dan biasanya diikuti juga status tersangka kepada orang per orang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, setelah kemudian penyidikan selesai, akan dilimpahkan kemana, Jang? Kejaksaan kan? Untuk apa? Jaksa mewakili negara menuntut orang yang sedang dalam posisi bermasalah atau melakukan tindak pidana atau perdata. Nah, ini yang sering dan kerap kali kita dengar ada proses yang suka melihat perdebatan tersangkanya Roy Suryo, P19 dan P21. Apa itu P19 kalau belum lengkap dibalikin lagi ke polisi. Ini belum cukup nih untuk mendakwa, untuk memberikan tuntutan. Nanti kalau lengkap, P-nya itu sebetulnya banyak, tapi kemudian banyak yang kita kenal dengan P21 kalau udah lengkap. Nah, akhirnya ketika sudah P21, polisi udah lepas tuh, Jang. Maka situasi penuntutan yang mewakili negara diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, gue nggak bisa membayangkan kalau seandainya ini perbenturan antara polisi dan kejaksaan, ini gimana proses peradilan di Indonesia nanti? Iya, dan sampai hari ini kan juga kita belum masih mendengar tersangka siapapun di situ. Nah, itu juga agak cukup menarik ya. Per kita typing hari ini, kepolisian juga belum merilis tersangkanya siapa. Bahkan masih mengumpulkan keterangan dan bukti, mungkin juga ada proses penggeledahan berikutnya mungkin ini ya. Dan untuk satu lagi, Mas, tadi juga ditanyakan langsung ke Pak Febri ya, apakah betul ada rumor semalam kan kesakusuk tuh, Mas, pengunduran diri beliau. Ternyata tidak ada itu. Di preskon yang dilakukan Pak Febri secara tidak langsung membantah itu, karena beliau tetap akan bekerja mengurus berkas kasus yang lagi ditangani beliau saat ini, Mas. Karena kan gini, Mas ya, tidak mungkinlah ini menjadi kasakusuk publik ya. Pak Febri ini kan sangat high profile ya. Mungkin kalau di kepolisian semacam kabar reskrimnya. Beliau menangani banyak kasus kan, Mas. Dari mulai tata kelola timah, Harvey Muiz itu,
terus tata kelola sawit, Duta Palma. Terakhir yang kemarin paling heboh, kasusnya Mas Nadiem. Oh iya. Krombuk itu juga beliau. Jadi orang-orang langsung mengaitkan apakah ada ini terkait dengan kasus yang beliau pimpin. Tapi juga selain itu juga banyak beredar juga berita ini ada pintu masuk yaitu tentang kemarin tata kelola batubara itu. Jadi memang ini sengkarut luar biasa, Mas. Nanti kita tunggu gimana ke depannya. Kita ya nggak apa-apa lah kalau namanya orang kasak-kusuk di media sosial itu udah biasa, Mas ya. Tapi bisa gue tambahkan, Neng. Yeah. Sebetulnya setelah gue baca-baca, kasus ini sebetulnya kasus yang sudah lama. Kasus ini berawal dari laporan beberapa ormas yang tergabung jadi satu. Di dalamnya itu ada MAKI. Oh iya, betul. Ada Indonesia Police Squad, IPW. Kemudian ada nama personal salah satu pengacara. Deolipa ya. Nah, itu sebetulnya ini kan kasus yang sudah dilaporkan oleh lembaga-lembaga ormas ini Juni 2025 loh, Cang. Nah, sebetulnya dulu sudah cukup dicurigai ada praktik-praktik ini yang menyebabkan kemudian korupsi cukup besar-besaran, termasuk penyuplaian batu bara untuk bahan bakar PLTU yang spesifikasinya tidak sesuai dengan pembangkit yang ada di PLTU itu, tapi kemudian harus dibayar dengan harga dengan kualitas yang sama. Jadi ada manipulasi kualitas batu bara yang dikirimkan gitu. Sebetulnya ini sudah setahun yang lalu dilaporkan oleh MAKI, oleh IPW ya. Kemudian ada beberapa ormas yang lain, Jatam kalau nggak salah. Jadi ada Jatam, MAKI, kemudian IPW, dan ada beberapa namanya. Juga ini, Mas, nggak cuma tunggal kasusnya. Kalau Mas inget yang Tia itu kan yang tahun lalu ada diduga dua ini, Mas, anggota kepolisian yang menguntit seorang jaksa. Oh itu ya. Ini diduga kuat, Mas. Itu yang gua baca itu di Cipete ini sebenarnya. Ada kasus waktu itu kan ada juga, yaitu adalah ini, Mas, yang Krakatau Steel. Lalu juga ini, Mas, yang kasus Ronald Tamur, ingat nggak, Mas? Apa itu? Yang waktu itu anak seorang politisi membunuh kekasihnya. Oh iya, ingat. Suap itu. Yang di seorang maklar kasus katanya di MA ada 1 triliun di rumahnya. Itu kan salah satu di situ, Mas, laporannya bahwa diduga beliau terlibat di situ untuk menghentikan kasus supaya nggak terlibat yang lain-lainnya gitu. Jadi sebetulnya ini bukan kasus yang baru, bukan kasus yang ujuk-ujuk, dan teori konspirasi di belakang memang banyak spekulasinya gitu ya. Tapi kalau kita telusuri memang kasus ini sudah mulai ada jejaknya Juni 2025 yang lalu ketika 3 lembaga Jatam, kemudian MAKI dan IPW serta ada beberapa person yang tergabung melaporkan kasus-kasus ini untuk segera ditindaklanjuti oleh Polri. Menjadi relevan kemudian kalau kemudian Komisi 3 juga mengeluarkan pernyataan untuk mengapresiasi keberanian dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Polri. Gitu. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, mungkin kalau dari saya begitu ya, sebelum kita menutup segmen ini rada agak menyayangkan seperti itu terkait dengan kasus korupsi ini karena memang meliputi manipulasi kualitas dan juga kuantitas pasokan batu bara yang kemudian memicu pemadaban listrik yang blackout itu loh, Mas. Jadi rasanya kayak melibatkan masyarakat. Kena getahnya betul, semua ya. Itu sih agak menyayangkan di situ. Yang gue juga agak kadang-kadang tergelitik tuh. Uang 600 miliar tuh kalau ditumpuk beliin cendol kayak gimana? Kita aja nih melihat uang paling maksimal berapa sih tumpukan yang ada di depan kita. Ini emas 74 kilo. Tadi sudah, Mas, dipajang. Oh iya, udah dipajang ya, udah dipamerkan sama kepolisian ya. Meskipun tersangkanya gua belum lihat pengumumannya itu, Cang. Belum ada. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, kita harus jeda dulu ya di segmen yang ini. Nanti kita lanjutkan untuk ulikannya di beberapa topik yang masih ada nih untuk pekan yang lalu. Dan Mas Ab juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Silva TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Silva TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah.
Sahabat Kutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode kali ini merupakan episode Breaking Politics Sepekan atau BPS, yang mana saya juga akan melanjutkan diskusinya bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Mas Aab dan juga Mas Icang, di segmen ini saya ingin uraian ulikannya seperti itu ya, terkait dengan kunjungan Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang disambut langsung oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin ini menyepakati 16 kerjasama strategis di bidang pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian hingga kebudayaan. Presiden Pak Prabowo ini juga menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada PM Modi sebagai simbol eratnya hubungan kedua negara. Keduanya juga turut menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India, termasuk kerjasama di kawasan dan juga dukungan terhadap two-state solution atau solusi dua negara untuk Palestina. Nah, ulikan lebih dalamnya seperti itu terkait dengan topik ini, Mas Icang lagi nih ya kalau geopolitik. Ya, kalau geopolitik global, selain aja ke Mas Icang. Oke, langsung Mas Icang, gimana nih untuk ulikannya? Narendra Modi ya, 3 hari berkunjung ke Indonesia, Mas. Iya, cukup akrab, Cang. Ya kelihatan lah, approach-nya sangat personal ya. Ini merupakan kunjungan balasan, Mas. Tahun lalu kan Pak Prabowo ke India ya, awal tahun yang ada parade itu loh. Oh iya. Jadi, dan kalau nggak salah, Narendra Modi ini atas undangan Pak Prabowo ya? Betul. Nah itu kan ada 2 sesi utama ya, di Jakarta dan juga di Prambanan. Iya, Yogyakarta Jawa Tengah. Ya, yang di Jakarta itu Pak Modi sempat pidato depan parlemen. Yang kedua itu Pak Prabowo sendiri itu menghadiri ini Mas, diaspora India. Oh iya, CCC. Ya. Ya kalau gue sih ngelihatnya oleh-oleh paling utama ada 2 Mas. Apa dari tuh? Pak Modi ini. Yang pertama adalah kerjasama yang udah real Mas ya, tekan kontrak itu di pertahanan. Kita rencanakan beli rudal supersonik BrahMos. Oh iya. BrahMos tuh kalau nggak salah singkatan. Kerjasama India-Rusia Mas, Brahmana Putra dan Moskwa. Woi. Itu nggak main-main itu, Iya. senilai sekitar hampir $500 miliar kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah rudal ini canggih betul, Jam. Canggih itu 3, Mach ya, kecepatan suara. Iya. Jadi itu yang utama dan sudah... Termasuk hipersonik ya? Supersonik. Oh, supersonik ya? Kalau yang kedua adalah kerjasama budaya Mas, restorasi, konservasi Candi Prambanan. Iya. Yang akan dilakukan mungkin selama sekitar 3 tahun. Dan di sini kelihatan lah ya approach Pak Prabowo yang sangat personal, yang sempat mengulang lagi lah ya bahwa Indonesia itu sangat tidak lepas dari India. Udah 1000 tahunan lebih mungkin ada relasi kita dengan India kan. Bahkan mungkin setengah dari kosakata kita dari kata Sanskrit. Kalau dengar lagu India pengen joget. Ya kan? Dan memang terlihat lah Mas, ini kunjungan yang sangat bersahabat. Kita tahu India adalah negara sekarang dengan terbesar populasi sedunia ya. 1, sekian M ya. Melebihi Cina sekarang. Nomor 1. Sama-sama negara BRICS pula. Betul. Jadi ini sangat strategis menurut gua. Tapi ini Mas Neng Tia, gua juga pengen menarik gambar besarnya. Bahwa ini adalah kunjungan kenegaraan paling tidak Mas, itu yang ketiga setelah bulan lalu habis Pak Prabowo dari Paris itu Mas. Oh iya, yang terakhir Pak Prabowo kunjungan ke luar negeri itu ke Paris ya? Paris itu kan dikritik ya, katanya ke luar negeri mulu nih. Akhirnya kan ini kan banyak masalah di Indonesia, banyak demo. Setelah itu kan nggak pernah ke luar negeri lagi. Terakhir kali membatalkan kunjungan ke Rusia. Wah, itu padahal penting banget. Yang bahkan itu sangat penting, KTT Rusia ASEAN. Akhirnya kan sekarang meskipun nggak keluar negeri Mas, yang nyamperin orang luar ke kita Mas. Oh iya. Termasuk minggu lalu yang pertama itu bercatat ini Mas, Presiden Belarusia. Siapa? Alexander Lukashenko. Ini juga sama Mas, kunjungan balasan Pak Lukashenko. Kalau Mas Ab Neng Tia ingat tahun lalu itu Pak Prabowo diterima di kediaman pribadinya Lukashenko. Yang mana kata beliau cuman ada 1 orang sebelumnya yang kesini pemimpin negara. Siapa? Vladimir Putin. Wow, sangat menghormati Pak Prabowo berarti. Makanya ketika Lukashenko ke Indonesia, nginepnya di mana? Di mana? Istana Negara, Mas. Wow. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, negara sahabat berkunjung nginep di Istana Negara langsung. Itu cuma Lukashenko. Sebelumnya nggak ada. Itu kan sebenarnya normalnya itu di Wisma Negara disediakan. Kalau kita ingatlah sejarahnya itu Pak Karno menyediakan Wisma Negara buat harusnya Kennedy datang. Tapi keburu waktu itu ditembak, akhirnya nggak jadi.
Menlu sudah berujar kan, terakhir kali itu ada pemimpin negara di situ, Wisma Negara itu Hun Sen, Kamboja. Oh iya. Tapi atas inisiatif Pak Prabowo itu langsung diinapkan di Istana Negara langsung, lebih representatif katanya. Dan soal kerjasama ini sangat strategis juga, karena kan Belarusia itu dikenal sangat ini Mas, produksi pupuk kaliumnya. Oh iya. Sangat luar biasa. Betul. Sama satu lagi Mas, Apa? alat berat pertanian. Oh iya, ya. Karena teman gua pernah Mas jadi penerjemah untuk Belarus. Oke. Itu dia waktu itu nunjukin gua brosurnya. Belarusia itu terkenal dia itu memproduksi alat berat untuk tambang dan pertanian. Tapi dengan harga kompetitif. Tidak dengan harga di Eropa. Dan lebih cocok buat Indonesia juga. Itu Lukashenko Belarusia. Setelah itu nggak lama sebelum Pak Modi itu datanglah Pak Lawrence Wong. Oh iya. PM Singapura. Iya, ini adalah tetangga yang kadang-kadang benci tapi rindu. Ya, betul. Dan ini memang menariknya didahului dengan Pak Prabowo sempat pas ketemu sama akademisi JCC, itu kan ada wartawan membocorkan. Apa? Waktu itu Pak Prabowo bilang, kita punya tetangga, ada dua, yang depan kita baik-baik, di belakang, nah gitu. Itu. Nah, ketika datang ini, gue sih nangkep sepertinya ada semacam momentum. Meski ini kan sebenarnya kan pertemuan rutin ya, semenjak era Pak Jokowi udah 10 tahun, per tahun, selang-seling Mas. Tahun ini di Indonesia, tahun depan di Singapura, kayak gitu kan. Klarifikasi soal Selat Malaka, Mas. Iya. Itu gara-gara mungkin ya Pak Purbaya iseng waktu itu ngomong, bisalah kita nanti pungut tuh kayak Selat Hormuz. Itu kan bercanda, tapi Singapura ketakutan. Mas. Iyalah ya. Situlah forum itu diklarifikasi bahwa itu sesuai UNCLOS adalah laut bebas. Ya, nggak bisa dibayangkan bagaimana nasib Singapura kalau kemudian Selat Malaka itu akan kita perlakukan seperti Hormuz. Itulah makanya. Jadi di situ klarifikasi. Cuman ada satu semacam insiden yang menarik. Apa? Ketika Pak Lawrence Wong ini mau arah pulang, masuk ke mobil, kayaknya memang ada salah paham di situ, Mas. Setelah salaman sebentar kan, normalnya kan masih berbincang-bincang, foto-foto dulu, ngelonong masuk ke dalam, Mas. Itu Pak Prabowo agak bingung, langsung masuk mobil, tarik lagi. Ngobrol lagi terus nggak ada yang denger ya dia ngomong apa, tapi kayak semacam sorry ya gitu. Itu agak diperbincangkan sama netizen, Mas. Tapi ya udahlah. Setelah itu datanglah Pak Modi. Nah, baru kemarin setelah hari itu datanglah ini Mas XPM Thailand. Iya, Thaksin sama adiknya Yingluck sama putrinya Petang Torn kan. Itu XPM Thailand semua kebetulan. Tapi kalau nggak salah untuk menerima Thaksin tidak di Istana Negara tuh, di Kartanegara. Kan kebetulan juga Pak Thaksin ini merupakan anggota Dewan Pembina dan Antara. Iya. Mungkin ini kayak semacam obrolan-obrolan inilah ya tentang geopolitik gimana, SWF gimana segala macam. Jadi secara ringkas bisa gue bilang ini adalah meskipun Pak Prabowo nih ya lagi nggak kemana-mana, ya dia disamperin orang-orang dari luar juga. Nggak harus keluar-luar, orang nyamperin dia gitu. Oke, bicara terkait dengan nggak harus keluar-keluar nih Mas, saya jadi terpantik begitu ya, ingin juga diulik nih terkait dengan dokumen dinas dari Menteri PU, pekerjaan umum yang bocor di media sosial. Wah, kalau Pak Prabowo nggak keluar-keluar, ini ada yang pengen keluar nih, apalagi begitu ya bocornya dokumen dinas dari Menteri PU ini juga menyertakan nama istri seperti itu dan juga putrinya. Apa memang yang terjadi? Ya itu, jadi di media sosial itu katanya Pak Menteri itu ingin berkunjung ke Amerika Serikat. Tapi setelah bocornya dokumen dinasnya tersebut, akhirnya Pak Menteri ini membatalkan kunjungannya ke AS dan lebih memilih meninjau jabatan enang-enang di Benar Meriah Aceh. Betul sekali. Untuk topik ini masalah lagi kasih aja masih jangkau untuk luar negeri yang kayak gini. Jadi deja vu ya. Ingat nggak waktu itu siapa yang mengalami kasus serupa? Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Waktu itu istrinya hendak pergi ke Eropa dan Turki. Ke Paris. Minta fasilitas. Berkirim surat pakai kop Menteri UMKM dikirimkan
ke kedutaan besar Indonesia untuk negara Eropa dan Turki itu. Ini mirip-mirip, tapi kalau yang ini sebenarnya ada bagian yang unik ya. Jadi kan itu kan yang bocor itu adalah surat daftar delegasi. Kalau yang atas kan nggak ada masalah ya, Pak Menteri Dodi sendiri dengan istrinya pakai paspor diplomatik. Banyak yang bertanya kan tuh, apakah boleh? Ya boleh sebenarnya Mas, pendamping kan Mas. Iya kalau istri mau boleh, Cang. Iya. Ini kan paspor sakti yang dia, Mas. Aku pernah lihat langsung Mas, warnanya hitam kan. Aku punya temen kan di KBRI itu. Ini itu Mas bisa bebas visa di 200 negara. Kalau ke imigrasi itu VIP. Bahkan itu bisa juga ini Mas, bebas pajak tertentu. Yang jadi problem itu adalah yang paling bawah tuh daftar putri Pak Dodi. Nah, pakai paspor biasa sih memang. Tapi ini pintarnya netizen ya, pada ngulik tanggalnya tuh. Itu kan acara di PBB New York tentang urbanisasi. Di tanggal akhir itu, tanggal 19 Juli di New York, bertepatan dengan KTT itu. Adalah malamnya itu final Piala Dunia di New Jersey. Itu kayak semacam dari Jakarta ke Tangsel Mas, cuman 11 km. Deket ya. Akhirnya ributlah di situ. Jangan-jangan ini kesempatan nih, karena kalau pakai paspor biasa dan nggak diurus kementerian. Gua tahu rumit luar biasa. Amerika Mas, ribet. Ada teman gua Cang, yang dulu sempat demo di Kedubes AS dan hanya mungkin gambarnya aja sampai sekarang setiap mau mengurus izin masuk Amerika ditolak. Banyak yang kayak gitu Mas, bolak-balik wawancara ya kan. Tapi sekalinya kita bisa ke Amerika, bisa gampang. Inilah jelinya netizen ya. Dilihat-lihat tanggalnya kok bareng banget, tempatnya nggak jauh pula, 11 km doang. Jadi seuzonnya netizen, jangan-jangan ini pergi untuk nonton final Piala Dunia nih. Nah itulah, dan juga yang gue sayangkan Mas, satu sekjen kementerian itu malahan, ya kan memang klarifikasi betul, tidak ada uang APBN yang masuk, yang dipakai, ya oke lah. Tapi malah mau memburu internal yang upload surat itu. Maksud gue kan itu nggak terlalu relevan lah Mas. Ya, tapi di luar itu semua Cang. Gue bersyukur ketika kemudian ini kebongkar, nggak jadi berangkat. Benar. Kan kadang-kadang yang bikin jengkel nih udah kebongkar masih aja motor aja ya. Ini at least bisa oke lah. Ini mendengarkan. Mendengarkan kritik lah gitu. Jadi tapi lucu aja sih. Orang bisa mengepasin jadwal Piala Dunia final itu. Ambil netizen ya. Iya, itulah. Oke, Mas Ab, mungkin sedikit ya untuk menutup topik di episode BPS kali ini, yang mana memang tadi ada pernyataan dari PDIP yang menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang bukan oposisi. Nah, ulikan singkat dari Mas Ab. Mungkin ya kalau untuk PDIP yang menyatakan diri sebagai penyeimbang, dalam suratnya itu Bu Mega sudah sangat tegas bahwa Indonesia tidak menganut sistem oposisi resmi. Untuk checks and balances sudah dilakukan oleh kelembagaan negara. DPR itu sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sudah menjadi sistem yang saling mengawasi antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Ditegaskan oleh Bu Mega bahwa yang diambil ada ruh. Demokrasi itu soal kompetisi. Demokrasi soal pengawasan power. Nah, di situ kemudian soal bagaimana posisi PDIP, Bu Mega mengatakan PDIP tetap menjadi partai penyeimbang meskipun dalam literasi sistem politik Indonesia tidak dikenal. Yang diambil adalah ruh dari penguasa tidak boleh berjalan sendirian tanpa ada pengawas. Yang menarik Cang, PDIP sebagai penyeimbang tetap memberikan kritik serius pun jika kemudian kebijakan ini sesuai dengan ideologi PDIP, maka PDIP siap membantu pemerintah. Itulah posisi yang ditegaskan dalam surat 1 Juli 2026 yang ditulis oleh Bu Mega, ditegaskan. Sebetulnya di Agustus waktu itu sudah pernah diungkap Bu Mega. Oke, Mas Ab dan juga Mas Ichan, terima kasih banyak atas ulikannya di episode kali ini. Sayangnya memang kita harus akhiri episode Breaking Politik sepekan di
kali ini. Dan juga untuk pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, mungkin saya juga ingin mengajak Anda begitu ya, mengingatkan bagi Anda yang kembali ingin menyaksikan tayangan kami, yuk langsung saja kunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan juga akhir kata ini sekali lagi terima kasih Mas Ab dan juga Mas Icang. Kita juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.